sejak tahun 80 beliau mengajar, sejak tahun 84 mendalami bidang psikologi pendidikan. Beliau dikenal luas karena konsisten dengan pendidikan anak dengan yang berkebutuhan khusus. Bu Frida menjabat sebagai Ketua Pusat Krisis Anti Tindak Kekerasan Fakultas Psikologi UI sejak tahun 2005 sampai 2008. 2015 menjadi sebagai pengurus atau board. Kemudian beliau dalam pelayanannya juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pusat HKBP, bahkan Komite Pusat Dewan Gereja Dunia. 2006 sampai 2015, Bu Frida menjadi pengurus dari Yayasan World Vision, BFI ya, pasti ibu-ibu yang dalam dunia pelayanan mengenal. Kemudian dari Yayasan UKI, dan sampai saat ini sebagai Wakil Ketua Pengurus di Yayasan Sobat Peduli. Saat ini Bu Frida sebagai anggota Senat Akademik UI dan Dewan Guru Besar di UI. Pada tahun 2014 Bu Frida mendapat penghargaan sebagai Bu Frida mendapat penghargaan sebagai Ketua Program Studi Terbaik. 2016 sebagai dosen berprestasi, tahun 2018 sebagai dosen terfavorit di program profesi, dan tahun 2019 sebagai dosen berprestasi di bidang pengabdian masyarakat di Fakultas UI. Nah, 2020 ini Ibu mewakili anggota PAK apa Bu? Nanti dijelaskan ya, di tingkat Kemendikti. Ya. Penilaian angka kredit dosen untuk naik pangkat. Oke. Penilaian angka kredit. Ya, jadi kalau ibu pengen naik pangkat, saya pengen nih. Ya. Dari kisahnya, pendidikannya Bu banyak banget, berapa paragraf. Tetapi hanya satu yang saya catat, Ibu adalah seorang perempuan yang luar biasa. Bu Frida adalah seorang perempuan yang punya hati untuk perempuan yang lain, pemberdayaan. Saya mendapat materi dari beliau ketika saya masih baru melayani. Baru selesai dari UNS, kemudian masuk training di LPMI, Ibu menyampaikan sebuah materi dan saya punya terkagum-kagum waktu itu. Ya, buat saya aja belum menikah waktu itu. Saya memandang saya Ibu, ya ampun, ini perempuan yang pintar, cerdas, dan pasti Tuhan akan pakai luar biasa. Dan ketika saya membaca sore hari ini, saya melihat benar Tuhan memberikan banyak kepercayaan pada diri seorang Bu Frida. Pasti beliau ada seorang istri, seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang opung, 3 orang cucu. Nah, ada seorang opung, dan pastinya adalah seorang anak Tuhan, perempuan Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberkati kita semua. Sebelum saya serahkan pada Bu Frida, kita akan berdoa bersama-sama untuk berdoa untuk sesi ini. Sekali lagi ya, mohon dengan hormat Ibu Deborah, bolehkah berdoa untuk kita Bu Deborah? Halo Bu Deb. Ya, Bu Deb dari Bandung bisa memimpin doa pembukaan, dan setelah itu semua waktu akan kita serahkan pada Bu Frida, yaitu sesi untuk penyampaian materi, dan setelah itu juga tanya jawab dan interaksi sampai jam 3:30. Silakan Bu Frida, Bu Deborah. Kami bersyukur Bapa, sungguh besar kasih-Mu Tuhan atas kami Tuhan, wanita-wanita-Mu Tuhan yang Kau cintai Tuhan. Kami boleh Tuhan bersatu di dalam Zoom ini Tuhan, untuk kami mendengar isi hati-Mu melalui Ibu Frida Tuhan. Kami percaya ya Bapa, inilah hati kami Tuhan, ampuni kami dari dosa pelanggaran yang tidak kami sadari dan kami sadari. Sungguh Engkau Allah yang berdaulat, yang menyucikan setiap kami. Akan Roh Kudus membajak hati kami, nasihat Tuhan yang akan membuat kami Tuhan semakin melekat dengan Tuhan Yesus, dan kami semakin berbuah-buah dan buah-buah kami manis Tuhan. Kami percaya ini adalah waktu-Mu, urapi Ibu Frida, urapi Ibu Ningsi, dan kami semua yang ada di Zoom ini, sehingga sungguh nama-Mu dipermuliakan. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah kelihatan kan screen saya? Nanti saya akan buka tutup mau lihat, karena kita interaktif ya. Kita interaktif. Makanya saya tidak share screen seluruhnya slideshow, karena saya pikir cukup besar. Saya juga sudah melihat bagaimana mata-mata tua seperti saya bisa melihatnya, supaya kita bisa berinteraksi. Saya mau lihat sekali lagi wajahnya, apakah ada senyum di antara kita? Apakah ada bahagia di antara kita hari ini? Puji Tuhan, ya, senyumnya udah kelihatan. Oke, ada yang masih malu-malu tidak kelihatan giginya. Nggak apa-apa, gigi saya juga berantakan. Nggak apa-apa. Tapi senyum adalah suatu ungkapan kebahagiaan. Oke, katanya Bu Ning
temanya adalah I choose to be happy. Udah dipaksa ya. Choose to be happy. Seperti apa sih kita bahagia di era normal baru ini? Skala 0 sampai 10, seberapa bahagiakah Anda hari ini? Dan nanti coba diminta, bisa di chat, bisa di open. Menurut Anda, apa sih yang membuat Anda bahagia? 2 saja. Coba sekarang tunjukkan jari dulu. Berapa skala dari 1 sampai 10 Anda bahagia hari ini? Buning 10. Saya juga 10. So many things to be happy for today. Yes. Mana lagi yang lain? Bu Grace juga 10. Yes, Bu Nini belum kelihatan. Bu Nini Puspita, Ayo, Bu mana Nini. tangannya? Loh, kok malah ke pohon-pohon? Bu Reti 8 ini, Bu Reti. Oh, 8. Bu Handayani berapa tadi? Saya tidak lihat tuh. Tangannya 8. Oke, Bu Sarah. Bu Sarah berapa? Diangkat tangannya, Bu. Oh, di chat ya. Nanti Bu Ningsi menolong saya untuk mengakomodasi yang di chat ya. Karena saya nggak bisa sekaligus di 3 template. Oke. Sekarang siapa yang mau bercerita? Ini nanti dari keaktifan ibu-ibu sekalian, Bu Ning akan membantu saya memilih 3 atau 4. Terus nanti nggak usah dikasih tahu dulu, Ibu tadi udah bocorin, mudah-mudahan pada nggak denger ya. Nanti ya. Apa itu nanti saja belakangan, ada hadiahnya. Oke. Siapa yang angkat tangan atau sudah mengatakan sesuatu di chat? Chatnya udah banyak. 8, 9, wow. 9, Bu Email. Siapa yang mau mengatakan apa saja? Yang membuat Silakan. bahagia. Saya. Ibu Ida Parim, ayo. Iya, silakan. Apa? 2 aja. Apa yang membuat Ibu bahagia? Tadi Ibu bilang berapa? 10 ya? 10. 10. Oke. Iya. Apa sih yang membuat itu menjadi 10 dari 1 sampai 10? 2 hal. Pertama saya bahagia. Saya sehat. Oke, puji Tuhan. Bahagia karena sehat. Yes. Kedua, saya dipilih menjadi usher untuk onsite ibadah gereja saya. Kapan tuh? Tadi pagi? Tadi pagi. Wah. Wanita yang terpilih luar biasa. Tidak heran, 10 happy-nya. Rasanya kalau terpilih itu banyak orang kok saya dipilih itu luar biasa ya. Keren. Ya, Oke, ya. terima kasih. Berikutnya siapa? Ada yang sudah cerita di chat? Nah ini Ibu Reti ya. Ibu Reti, karena Tuhan beri semangat untuk anak-anak dan suami juga. Walau terbatas, mereka sangat menghargai apapun yang tersedia di meja makan. Yeay! Masakan ibu dihargai oleh suami anak. Itu 1 atau 2 hal? 1 atau 2 hal? Satu lagi apa? Atau 1 semangat suami dan anak? Ya, penghargaan. Yang kedua apa? Itu 1 atau 2 tuh Bu Reti. Oke. Kalau Bu Eli Silotonga mendengar kabar baik dari cucu. 1 atau 2 itu? 1 ya. Kabar baiknya ada 2 atau gimana? Ada Ibu Syuli Rompis bilang, hari ini masih bernafas. Yes, itu yang pertama kali kita bangun. Mensyukuri ternyata masih bisa bangun dan ada napas ya. Kemudian bisa membantu ibu yang lebih tua. Dari saya bahagia karena bisa pakai sepatu baru. Aduh luar biasa. Membahagiakan orang lain maknanya luar biasa buat kita ya. Ibu Reti bilang semangat karena semalam dapat pelajaran dari Tuhan mengenai mengerjakan sesuatu dari film Midway. Wah, ini drakor apa bukan ya Midway ya? Lain lagi ya. Suami yang sedang sakit mau makan. Wah, luar biasa. Perubahannya ya. Tolong nanti Bu Ningsi dilihat jawaban yang lain karena Ibu Ningsi yang menjadi juri satu-satunya yang saya percaya. Oke. Dari pemilihan itu, kebahagiaan memang pengalaman yang individual. Subjektif. Mungkin terpilih untuk menyajikan lagu-lagu tadi Ibu Imelda, buat orang lain, biasa. Tapi buat ibu-ibu yang mengalami ucapan syukur karena sudah terpilih jadi usher atau terpilih untuk mengisi lagu-lagu pujian sebelumnya, itu luar biasa membahagiakan. Akan terkenang sepanjang masa, akan membuat kita lebih semangat. Ya. Jadi kita melihat kebahagiaan itu, makna, dampaknya buat kita, dan sumbernya berbeda-beda buat setiap orang. Dan ini kembali merupakan tanggung jawab pribadi.
Ya, saya pernah ditanyakan dalam situasi atau dalam percakapan seperti ini, ada yang bertanya ya, nggak tahu tujuannya bertanya apa. Bagaimana menghadapi orang yang pura-pura bahagia? So what pura-pura bahagia? Buat si penanya, itu dia bilang, saya mesti apain itu orang-orang yang pura-pura baik? Saya bilang, it's not your business. Bener nggak? It's not your business. Yang penting kamu happy. Tapi kalau kamu peduli dan tahu bahwa dia pura-pura happy, itu another things ya. Tetapi bagi orang itu adalah pilihan dia. Karena mungkin orang pikir dia bahagia, tapi dia sendiri tidak bahagia, rugi siapa? Dia yang pura-pura bahagia. Ya. Jadi saya katakan, oke, kita mungkin peduli, terus menggambarkan kebahagiaan, itu menjadi makna yang luar biasa yang Bapak lakukan, Bapak tularkan kepada dia. Biar dia merasakan bahwa pura-pura itu nggak ada gunanya. Orang lain mau tahu dia bahagia apa enggak, yang merasakan yang bersangkutan. Ya, oke. Nah, kita mau melihat kebahagiaan dari perspektif psikologi. Tentunya psikologi Kristiani, nanti kita akan bahas ayat-ayat juga. Tapi saya masuk dari perspektif psikologi dulu. Seligman mengatakan, bahagia atau kebahagiaan itu merupakan pengalaman yang emosional sebenarnya, yang biasanya lebih bersifat positif. Biasanya kita katakan karena kita mendapatkan sesuatu, doa-doa kita terkabul, kita sukacita, kita gembira, kita puas dengan apa yang kita sudah lakukan dan sudah kita lewati. Ya. Dan ketika kita merasa bahagia, sukacita, gembira, biasanya di situ tersirat, kalau kita bahagia benar nggak pura-pura ya, tidak sementara gitu ya, tersirat makna dan tujuan hidup. Bahwa Tuhan memberikan saya hidup nafas sampai di sini, pasti ada tujuannya. Kembali kita melihat, apa ya yang harus saya lakukan supaya kebahagiaan saya bermakna, tidak hanya untuk saya, tapi untuk orang lain yang ada di sekeliling saya. Itu namanya pemaknaan. Supaya kebahagiaan kita betul tercerna dari apa yang kita lakukan. Kalau kita katakan kita bersyukur hari ini karena dapat nafas kehidupan. Terus udah gitu kita ngomel-ngomel sepanjang hari kepada anak-anak karena belajarnya nggak benar. Kita ngomel-ngomel kepada mungkin yang membantu kita memasak. Atau ngomel-ngomel pada mereka yang makan masakan kita. Nggak boleh bilang nggak enak. Pokoknya harus bilang enak gitu ya. Apa kita bermakna sukacitanya? Apa mereka merasakan bahwa kita sukacita dan bahagia dengan cara berespon seperti itu? Apakah kita memberikan juga kesempatan buat orang lain terimbas dengan emosi kita? Bayangin kalau anak-anak udah diprototin ya, makan, pokoknya mesti enak, biar gosong deh, mesti enak. Ih, tadinya enak, jadi nggak enak. Apa yang kita tularkan kepada mereka? Apakah emosi bahagia dan rasa syukur? Seperti apa yang kita katakan pada waktu kita bangun tidur dan berdoa pada Tuhan. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil, mereka seringkali juga mengeluh tentang makanan yang dibawakan ke sekolah atau di hadap meja. Saya selalu katakan ya kepada mereka, dan ini bermakna sangat dalam dan selalu diingat. Ingat ya, ada banyak orang yang tidak bisa makan dengan secukupnya 3 kali sehari. Bahkan lihat makanan kita apa? Boro-boro dia makan makanan yang tersedia saja di hadapan kamu. Kamu bisa lihat di sekolah, apa saja menu anak-anak teman-temanmu yang lain. Bersyukur karena kami masih bisa memberikan kamu makanan bergizi. Ya. Tapi tentu jangan kayak tadi, oh bukannya terima kasih kamu dibawain. Nggak gitu, tapi kita bilang, bersyukur nak. Kita melihat honestly perasaan kita terhadap rasa syukur itu. Bahwa kita diberikan makanan. Jadi dibiasakan dari kecil, oke, sekarang kamu ambil sendiri. Mana yang kamu mau ambil, tapi sebaiknya memang dihabiskan kalau diambil. Seberapa banyak nasi atau lauk yang akan kamu ambil. Karena itu perlu kamu habiskan. Karena apa? Dari mulai orang tua saya, dari opung saya dikatakan, kalau nasi ditinggalkan di piring, dia akan menangis loh, sedih loh gitu ya. Kita dibiasakan untuk menghargai apa yang ada. Oke. Lanjut kita akan ada nih, benar atau salah, mitos atau fakta. Nih ada lagi cepet-cepetan, Guning harus pakai mata kecepatan dan kebenaran jawaban. Siap ibu-ibu sekalian? Ya, menyimak ya, oke. Oh ini ketutup ya kalau saya buka ya. Oke, ya.
Pertanyaan pertama. Biar saya ini ya, biar nggak kelihatan. Oke. Nah, ini nyalakan video semua ya. Saya tadi juga sudah mengharapkan Buning. Kemudian akan tampil sejumlah pertanyaan tentang kebahagiaan. Kemudian pilih jawaban yang tepat, bisa dengan cara jempol ke atas, artinya benar, atau salah jempolnya ke bawah. Kalau bisa jempolnya dekat muka, karena kadang-kadang terlalu jauh tidak masuk di jendela ya. Jempolnya dekat muka, jadi Buning lebih mudah melihatnya. Siap ya ibu-ibu sekalian? Pertanyaan pertama. Puncak kebahagiaan, bentar ini saya naikin. Puncak kebahagiaan seseorang umumnya dirasakan ketika berusia 20 atau 30 tahun. Boleh menunjukkan jarinya? Coba saya mau lihat. Heboh. Sudah Buning, ada yang udah kelihatan kok, saya mau coba ini. Nah, ya. Oh, Ibu Ida bilang salah. Oke. Ada yang lain, saya tidak melihat jari yang lain. Ibu yang lain. Ibu Adele juga. Ya, salah. Oke. Ada lagi yang lain, Buning? Ada yang berbeda jawabannya? Itu Bu Dep itu. Bu Dewi naik ke atas, berarti benar. Oke, ada lagi. Siapa lagi? Siapa lagi? Nah, Ibu Deborah bilang tidak, salah. Bu Maria tadi apa jawaban Ibu Maria Krislani? Ibu nggak kelihatan, saya nggak bisa lihat ke dekat muka, ke dekat muka. Yeah. Ke dekat muka Ibu, jarinya nggak bisa lihat saya. Ke dekat muka Ibu. Oh tidak, ya oke. Salah. Ya, oke, ini kan udah dibuka ya. Curang, sebagian orang sudah melihat. Inilah teknologi ya. Kalau kita heboh sendiri, kita nggak sadar itu terklik. Oke. Betul, salah. Tadi ada yang bilang benar ya. Yang tadi ke bawah, hebat ya. Oke, ini saya mesti kecilin lagi nih. Berarti itu tadi ini dulu Bu, uji coba dulu Bu, karena sudah terklik. Uji coba dulu aja, karena jawabannya udah terklik. Nggak apa-apa ya. Oke. Tapi nggak kelihatan kok Bu. Nah, kenapa? Saya akan jelaskan ya. Saya akan jelaskan. Memang Nggak kelihatan. seharusnya kebahagiaan itu dirasakan makin lama ketika usia kita sudah makin menanjak, semakin bahagia. Pada umumnya masa-masa awal perkawinan, anak-anak yang masih kecil, ekonomi yang masih sulit, ya, tentunya sebelum pandemi ya. Nah, kita juga nanti melihat bahwa walaupun usia kita sudah di atas 45, di atas 55, apalagi di atas 65, itu akan meningkat. Karena nanti kita lihat, ada begitu banyak ucapan syukur. Nanti kita bisa melihat juga ada banyak orang yang tidak sampai pada usia-usia ini. Jadi ketika kita sudah menanjak usianya, mestinya ada banyak yang kita bisa rasakan sebagai ucapan syukur dan kebahagiaan. Ya. Oke, nah ini yang kedua. Saya nggak usah berusaha lihat deh, karena kalau berusaha lihat dari kepencet-pencet, biar Buning aja yang lihat ya. Hidup bahagia berarti bebas dari rasa sedih dan kecewa. Benar atau salah? Salah. Benar kalau ke atas, salah kalau ke bawah. Buning tolong dilihat ya. Saya nggak berani buka-buka lagi, takut keceklek-ceklek. Sudah ada berapa yang menjawab Ibu? Rata-rata mengatakan Salah. salah. Oke. Ada yang mengatakan benar? Salah. Semuanya salah? Benar. Nggak ada yang mengatakan benar? Salah. Nggak ada Buning? Nggak ada yang mengatakan benar? Saya Ida. Benar. Oh, Ibu Ida benar. Oke. Jawaban yang betul adalah salah. Jadi Ibu Ida aja yang salah ya, yang lain benar berarti ya. Hidup bahagia berarti bebas dari rasa sedih dan kecewa. Ternyata nggak benar. Masa sih ada orang yang bahagia terus gitu ya? Apa dia tahu apa arti kehidupan dan makna kejadian yang terjadi kalau dia tidak mengalami? Coba kita lihat ini ya. Untuk merasakan kebahagiaan, seseorang itu justru perlu merasakan berbagai perasaan yang lain. Kenapa? Ya, karena biasanya kalau kita sedang menghadapi situasi itu, kalau memang itu menimbulkan kemarahan, pasti kita marah dong.
Kalau ada yang meringing-indah, masa kita ketawa ke TV terus gitu ya? Kita pasti merasakan kesedihan, sorry. Kalau kita ada sesuatu yang perlu kita marah, kita pasti akan marah. Tetapi ketika itu sudah berlalu, kemudian kita lihat, lucu ya, saya kok cuman hal kecil aja marah ya. Atau enggak saya harus minta maaf sama anak saya. Maaf ya, mama tadi berlebihan yang marah sama kamu. Cuman sesekali-sekali aja nasi dituang tumpah, kok saya marahnya kayak gitu ya? Maaf ya nak. Terus kemudian saya lihat, artinya dalam situasi tertentu saya bisa melihat reflect back, ya, merefleksikan kembali. Kenapa ya saya tidak bisa mengendalikan emosi saya? Terus saya lihat, waktu itu saya sedang apa? Sedang lelah, ada banyak pikiran yang tidak bisa di-share. Kemudian puncaknya adalah ternyata yang kena anak saya. Nah itu buat kita adalah catatan untuk membuat emosi itu jatuhnya bukan yang membina tapi membinasakan orang lain. Nah kita kemudian belajar untuk minta maaf pada anak kita. Maaf tadi mama berlebihan, mama tuh lagi banyak pikiran nak. Oh ya kenapa ma gitu ya? Mama mau cerita sama aku nggak Cie? Keren kan anak-anak sekarang ya? Cerita aja mah gitu ya. Nah ini kesempatan buat kita berbagi makna perasaan yang kita alami dan anak tahu kenapa kita begitu tidak bisa mengendalikan emosi kita sehingga beban kita berkurang. Ini nanti akan menjadi penting ya. Oke berikutnya mengekspresikan rasa syukur melalui berdoa, meditasi atau menulis journal of gratitude, ucapan syukur dapat meningkatkan perasaan bahagia. Benar atau salah? Gini atau gini? Ayo. Sudah kelihatan buning rata-rata? Menunjukkan jari ke atas atau ke bawah? Buning? Ke atas. Nih. Ada yang ke bawah enggak? Nggak ada. Aduh, keren. Semua Ibu-ibu. benar Bu ini, udah pinter-pinter ini. Ya, luar biasa. Karena sudah menghayati, sangat menghayati. Betul. Ya. Ini salah satu dari beberapa banyak, salah 3 ya, berdoa, meditasi, menulis. Salah 3 dari berpuluh-puluh cara untuk mengekspresikan rasa syukur. Dan saya yakin ibu-ibu di sini itu sudah mempraktekannya. Makanya nggak ada jawaban yang salah. Oke, go. Berikutnya. Sebenarnya bagaimana sih hidup bahagia menurut firman Tuhan? Ya. Nah, saya pikir semua sudah hafal luar kepala. Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Berdoa bahagia kalau terkabul doanya. Tapi kalau nggak terkabul seperti waktu yang kita minta, bersungut-sungut. Ya, padahal Tuhan mengatakan, ingat, waktuku bukan waktumu. Saya hari ini sudah tidak puasa setelah 2 minggu lebih puasa untuk menginginkan visa untuk ikut anak saya dari menantu saya dan cucu saya bisa keluar. Paling tidak kemarin, karena harus beli tiket dan anak saya sudah akan berangkat ke Belanda untuk sekolah. Ke Tilburg S2-nya nanti malam. Saya berdoa puasa dan kita semua orang mendoakan. Tapi kita bilang ya, walaupun memang sedih. Kami sedih tadi malam berkumpul untuk mendoakan keberangkatan anak saya. Tapi kita bilang, waktu Tuhan jauh lebih indah. Ya, kalau belum dijawab sekarang ada rencana Tuhan. Kita meyakinkan diri kita dan mengatakan, oke, go anakku, istri dan anakmu pada waktunya akan keluar izin visa untuk tinggal bersama kamu nanti 1 tahun ya. Memang pengen nangis gitu ya rasanya, tapi Tuhan kita udah bilang Tuhan ini adalah waktumu yang terindah gitu ya. Ini yang kita harus ingat. Mencapai kebahagiaan menurut firman Tuhan itu kelihatan bahwa kita harus bisa menerima diri atau memaafkan. Dikuatkan oleh Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Pekerjaan apa? Pekerjaan yang dipersiapkan oleh Allah. Dan kita mau hidup mensyukuri dan bahagia di dalamnya. Jadi ingat kesulitan yang kita hadapi sekarang. Epidemik dan juga
faktor-faktor yang berdampak pada berbagai keterbatasan, berbagai ketertekanan, berbagai ketidakpuasan, ketidakbahagiaan, kesedihan, juga kebosanan, ya, kemarahan pada lingkungan dan pemerintah. Itu sebenarnya bagian daripada apa yang kita harus jalani, kata Tuhan. Ya. Kita memang harus hidup di dalamnya. Nanti setelah ini kita akan melihat bahwa anak-anak kita yang lulus pada masa epidemik, satu-satunya dari beratus-ratus tahun yang akan dialami, 100 tahun 1908 ya, waktu ada SARS atau yang lain-lain ya, dialami adalah generasi yang lulus misalnya SD, lulus SMP, SMA yang tidak pakai UN, dan pada generasi epidemik. Itu akan kita syukuri dan kita kenal. Tercatatlah orang-orang yang pada waktu itu. Ingat kita lihat di SCTV pun, mereka yang lahir pada ulang tahun SCTV dapat berkat, ya, uang cukup banyak untuk anak-anak lahir. Dan bersyukur yang dapat tuh mereka-mereka yang sangat kekurangan di belahan timur Indonesia. Kemudian kita kalau dalam keadaan susah, kepedihan, tertekan, kebosanan, coba kita lihat Markus 11 ayat 25. Dikatakan bahwa, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, jangan lupa, ampunilah dahulu sekiranya segala sesuatu yang mengganggu hatimu selama ini. Apalagi kalau seseorang. Supaya apa? Supaya Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Jadi kalau hati kita sebenarnya banyak kedengkian, banyak itu tadi dendam, bagaimana kita mau happy dan bersyukur? Kita menimbun semua rasa kesal. Tadi, karena seolah-olah kalau bahagia nggak boleh sedih, nggak boleh kesel, nggak boleh marah. Oke, saya harus pakai topeng bahagia, ya. Padahal mangkel banget ketemu tadi di pasar orang yang selama ini saya hindari di gereja, selama ini saya hindari kalau ada dia saya lihat dulu di Zoom ini ada dia nggak gitu ya. Kalau ada dia saya nggak mau ikut gitu ya. Karena apa? Kehadiran dia membuat saya tidak sejahtera. Itu kata saya ya. Dan yang rugi siapa? Yang kita tidak suka itu happy-happy aja, dia bahagia, hidupnya bersyukur. Kita yang kesal sama dia, hidupnya jadi penuh, menyimpan akar pahit. Yang seperti unfinished business gitu ya, masalah yang tidak kita selesaikan. Padahal dia nggak punya perasaan apa-apa sama kita, nggak merasa melakukan kesalahan sama kita, karena kita sendiri, dalam persepsi pikiran kita sendiri yang berpikir tentang hal itu. Ya. Oke, kita mau melihat bagaimana perasaan syukur bisa menjadi bermakna pada seorang. Saya akan stop share dulu, akan share video ini ya. Bapak Ibu sekalian, yes, sebentar, saya sudah buka tadi ya. Bentar, ini ya YouTube. Ini nih, sebentar. Ya, ini mungkin kita sudah sering lihat ini. Kita sudah sering lihat, tapi saya tidak pernah bosan-bosan menontonnya. Apa sih yang dia dapatkan dengan melakukannya setiap hari? Hal-hal yang dia lakukan terhadap orang lain? Tidak ada yang membuat dia menjadi lebih kaya. Tanpa perasaan imbalan apapun yang ingin diterima.
Anak yang ditolongnya sekarang sudah sekolah, bisa sekolah. Kebahagiaan adalah imbalan dari apa yang dia lakukan. Menyaksikan kebahagiaan pada orang lain karena kebahagiaan itu dirasakan sangat dalam dengan pengertian yang tulus. Menerima apa yang tidak bisa dibeli dengan uang. Membuat dunia bertambah dengan kebahagiaan dan cinta kasih. Dan bagaimana dengan kehidupanmu? Apa yang kamu harapkan dalam hidup ini? Ya. Saya stop share dulu, tapi harus mematikan ini dulu supaya tidak mengganggu, ya. Kemudian stop share, kembali kepada ini tadi ya. Oke, kita sudah sampai tadi. Bentar. Ya, semoga kita dapat sesuatu yang bermakna dari film tadi ya. Oke. Ya. Oke. Bagaimana sebenarnya bahagia di era normal baru ini? Ya. Ada hal-hal yang perlu kita pahami ya, yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan mereka, kehidupan kita. Coba saya mau share ya. Nah, ketika kita ingin bahagia di era normal ini, pertama kali tentunya kita harus bisa menerima keterbatasan, menerima bahwa epidemik ini, corona ini, Master and Mrs. Corona virus ini terjadi tidak hanya pada diri kita, di seluruh dunia. Menerima bahwa ada keterbatasan di dalam keluarga kita. Mungkin ada keluarga yang menjadi ayah tidak bekerja atau tidak bisa lagi menambah income. Ibu yang harus menjadi guru di rumah, ibu guru yang juga harus mengurus rumah tangga, anak-anak yang tidak bisa bermain di luar, kehilangan tempat relasi sosial. Sesuatu kehidupan yang dulu ada, sekarang tidak bisa. Keterbatasan untuk bertemu ya, seperti saya ingat terakhir itu saya di Women Conference itu di Bandung, keadaan apa tuh ya Buning yang sebenarnya suami saya melarang saya untuk datang karena ada demo di daerah Bandung juga sudah mulai terjadi hal itu ya, dia bilang, jangan pergi, nanti kamu ada apa-apa, tapi kita berdoa terus dan menerima kondisi itu dan kemudian memperlihatkan bagaimana cara-cara kita untuk menghadapinya ya. Ketika kita menerima keadaan itu, kita tahu konsekuensinya, kemudian kita melihat apa sih sebenarnya tujuan kita memaksakan diri untuk pergi? Kenapa sih kita tuh harus tetap be happy di rumah kita masing-masing? Coba tentukan tujuan hidup kita. Kalau kita menentukan kita mau happy, you choose to be happy, tentu akan ada hal-hal yang kita harus lakukan. Ada berbagai alternatif, pilihan-pilihan yang bisa kita lakukan to be happy. Nah, ini kita tentukan dulu. Saya mau happy. Atau saya mau berontak pada pemerintah. Atau saya mau tidak diam saja. Saya sudah tidak tahan, saya merencanakan mau piknik bersama keluarga ke pinggir laut. Ya, ke tempat keramaian. Nah, itu kalau kita tidak bisa menerima keadaan atau kita pikir kita bisa dengan pakai protokol kesehatan. Kemudian di sini kita bilang, oke, apa yang kita lakukan? Ya, ini konsekuensi dari tujuan yang kita pilih. Kemudian kita lihat, wah kita mau nih weekend ini nih pergi gitu ya. Tapi terus kita lihatlah berita-berita. 1-2 hari ini kami menerima berita di salah satu HKBP itu Bapak Pendeta dan 3 penetuanya itu sakit COVID kena. Terus kita telusuri ternyata kita mendapat berita ada 7 bersaudara, ya sudah 5 orang yang meninggal. Jadi 2 minggu yang lalu 1 orang, kemudian 2 hari yang lalu 2 orang kakak beradik ya. Kemudian
dari keluarga itu ada yang istri dan anaknya juga sedang krisis di rumah sakit. Kemudian kita berpikir kembali ya, apakah betul ini yang mau kita lakukan? Di sini kita berembuk dengan anak-anak. Kita bilang ini loh konsekuensinya ya. Tujuan saya menyenangkan hati kalian dengan berlibur atau tujuan dengan pasangan kita, suami atau ayah mereka, perlu dievaluasi. Ayo anak-anak, kalian juga pasti mendapat pelajaran, informasi, berita-berita tentang betapa dahsyatnya COVID ini. Terus kemudian kita mengevaluasi. Sekarang itu kita wilayah merah, orange, kuning, biru, hijau, nano-nano atau apa. Anak-anak suruh cari informasi. Kemudian keputusan kita bersama apa? Action apa yang kita perlu lakukan? Supaya everyone happy. Supaya semua orang bahagia. Tidak kita memaksakan kita ingin anak-anak bahagia, tetapi anak-anak sebenarnya takut, cemas. Karena sekolahnya sudah sempat buka tutup lagi. Gereja sudah buka tutup lagi. Karena ada COVID misalnya ya. Itu yang kita harus pertimbangkan. Ya. Nah, sebenarnya 1 Tesalonika 5 ayat 16-23 juga mengingatkan kita tentang apa itu arti bahagia dan sukacita. Ya. Bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Minta hikmat Tuhan dalam mengambil keputusan. Jangan saenake dewe gitu ya, kata orang kita di sini ya. Saenake dewe. Kalau orang saya lomo-lomo nak gitu ya, suka-sukanya gitu. Tapi coba tetaplah berdoa. Mengucap syukur dalam segala hal ini yang kita ajarkan pada anak-anak. Kalaupun kita tidak bisa piknik ke laut, apa kita masih bisa mengucap syukur? Ya, karena Kristus ingin kita mengucap syukur, bukan belakangnya nangis, sedih, dan menyesali kenapa kita melakukan hal itu. Ya, jangan padamkan roh dan jangan anggap rendah. Nubuat-nubuat yang kita bisa lihat, kita bisa dengar. Dan itu juga selalu kita baca dan berulang-ulang diingatkan. Ya. Nah, coba lihat. Ayat 21 mengatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita ini bukan hanya akademikus saja yang membuat riset, mencari informasi, dan menguji apakah keputusan kita merupakan keputusan yang terbaik atau tidak. Apakah harus yang ideal? Atau maksimum bisa menyelesaikan masalah saat ini dan membahagiakan banyak orang, atau tidak membuat beban yang dibawa tidur sampai termimpi-mimpi buruk besok, atau keputusan apa yang bisa kita ambil pada waktu ini. Ya, ini yang kita katakan. Karena apa? Allah selalu berada bersama kita untuk memberikan damai sejahtera, untuk kita berpikir jernih, peaceful mind, dalam mengatasi berbagai tekanan yang kita alami. Karena apa? Ini ya, saya mau menekankan bahwa kalau kita banyak pikiran, Bapak Ibu sekalian, itu kita menekan, stressful jiwa kita. Kemudian nanti kita lihat tubuh kita juga akan terganggu. Karena apa? Kita tidak berserah pada Tuhan, tidak membiarkan roh itu bekerja secara spiritual dengan kita ya. Dan ini terus-menerus harus kita latih, harus kita pelihara. Tidak ada yang pernah bisa 1 kali bertobat, 1 kali bahagia, terus udah berantakan lagi semuanya. Karena apa? Kita harus pelihara itu sampai pada kedatangan Kristus. Kita tidak pernah tahu hari ini, berapa jam lagi, berapa minggu, berapa hari, minggu, bulan, tahun, kita masih hidup. Dan membuktikan bahwa kita selalu memelihara ketiga hal ini. Tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Nah, inilah bagaimana kita bisa mengatasinya. Ingat, kita juga tahu bahwa ketika kita sedih, ya, kita seringkali mempunyai penyakit bawaan, ya, dan itu akan juga menurunkan imunitas tubuh kita, kekebalan tubuh. Itu menjadi sangat penting kalau kita tahu teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang kena COVID, kemudian sambung-menyambung seperti satu keluarga tadi. Ini masih hangat beritanya. Dan deg-deganlah seluruh keluarga, cemas karena istri dan anak-anak dari yang kemarin sekaligus 2 meninggal, itu juga sangat cemas pasti. Kecemasan itu melanda seluruh gereja. Karena gereja itu sekarang ya, Jati Asih, HKBP Jati Asih, itu ditutup sementara.
Karena kejadian meninggalnya ini berturut-turut, banyak orang datang ke tempat pemakaman, kita tidak tahu siapa saja yang terkena. Karena waktu pertama kali 2 minggu yang lalu itu meninggal, belum tahu COVID positif atau tidak. Jadi orang beramai-ramai datang. Nah inilah terkena semuanya. Dan kemungkinan ada cara keluarga sebelumnya. Ya. Kita membuat kecemasan dan tubuh kita imunitasnya turun. Jadi karena beruntut, cemas, itu tadi yang sakit tadi tentu sulit untuk mempertahankan penyakit si COVID ini untuk menggeragoti tubuhnya. Karena dia sangat cemas, sangat sedih kehilangan keluarganya, saudara-saudaranya. Ya. Dan kita lihat, kita tidak cukup hanya berdoa. Ya, adalah yang selalu konsul dengan saya. Istrinya tuh mengeluh. Iya, kami berdoa akhirnya masing-masing. Tapi dia sakit dibawa ke rumah sakit, udah berdoa mengatakan saya akan lebih hidup sehat kalau saya kembali dari rumah sakit. Ternyata di kamar terus, nggak pernah kena matahari, nggak pernah olahraga. Kemudian katanya ngapain 24 jam megang HP? Ya langganan, ada yang drakor, ada yang langganan komik, minta pulsa terus gitu ya. Wah ini sangat menyedihkan. Ya. Nah kita harus tahu bahwa happiness, kebahagiaan itu very powerful. Tidak hanya cukup makan bergizi, tapi kalau kita dirundung duka, dirundung tekanan batin, itu kita akan mudah jatuh sakit. Maaf kata teman-teman, saya baru kemarin juga hari Rabu ya, kemarin ya, juga bertemu dengan komunitas di GKI Pondok Indah yang saya sudah ikuti, udah hampir lebih dari 3 tahun, yang disebut Paguyuban Pelangi. Mereka adalah penyandang kanker dan juga penyintas kanker. Dan buat mereka, happiness ini sangat membantu karena mereka sedikit cemas dan sedikit takut, sedikit deg-degan pergi ke rumah sakit karena harus cek apa itu membuat dia tidak nafsu makan, terus kemudian dia sedih dan membuat orang lain sedih, tidak bisa happy, itu akan sangat melorot kemampuannya untuk bisa bertahan ya. Jadi kemarin saya juga masukkan apa yang dikatakan dukungan paliatif yang tidak hanya berdasarkan obat tapi berdasarkan pemeliharaan tentang tubuh, jiwa, dan roh, dan happiness ini. Ya, kebahagiaan itu jelas penting, powerful, karena apa? Dia meningkatkan sistem imun tubuh, sehingga kita tidak mudah sakit atau tidak tambah sakit gitu ya. Kan banyak orang jadi sakit jiwa gitu ya, jadi katanya, ih dia udah sakit jiwa ya, udah nggak peduli dengan apa yang terjadi di sekelilingnya, itu juga bisa. Kebahagiaan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas relasi kita dengan sesama. Seneng kan kalau kita ketemu orang terus belum apa-apa dicapa dengan senyum. Bukan dengan cembutut, melengos gitu ya. Atau dengan muka gemes gitu ya. Gemesnya bukan karena bahagia. Kalau kita bahagia, ekspresi bahagia kita itu tanpa kita sadari berefleksikan pada kindness nanti. Tadi kebaikan hati, kemurahan hati, kederma baktian. Segala sesuatu kita ingin kasih, nggak peduli apapun itu terjadi. Kita mendengar juga seorang ibu yang berpuluh-puluh tahun duka karena kehilangan suaminya atau anaknya. Kemudian tidak melakukan apa-apa dan kemudian bertemu seseorang yang memberikan sesuatu kepada dia padahal sangat terbatas. Ternyata dia bisa menjadi bahagia. Dan setelah itu hidupnya berubah total karena dia mulai melakukan sesuatu di rumah, sibuk, nggak sempat mikirin dirinya sendiri untuk diberikan pada orang lain. Pekerjaan tangan, makanan, dan itu kebahagiaan yang terus sampai saat akhir ditestimonikan kepada orang lainnya. Ini penting sekali. Dan ini juga berhubungan dengan keberhasilan kita dalam pengasuhan. Kita ini perempuan luar biasa, kita peacemaker. Kalau rumah yang tadinya cuma house, sekarang menjadi home, tempat orang lain pulang atau mencokol keseluruhannya di rumah, ibu akan menjadi bunga harum yang membuat setiap orang lekat. Ya, kita akan mengasuh dengan cinta. Dan apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pelajari, kita ingin terus belajar untuk lebih baik, lebih happy setiap hari. Karena kita tahu itu dampaknya luar biasa, bukan buat diri kita, tapi buat orang lain juga. Ya, let's choose to be happy. Nah, ada beberapa tip di sini yang kita lihat. Bahagia. Ini
ibu-ibu sekalian bisa robah sendiri dengan kata-kata yang berarti ya terhadap diri. Kalau saya mencoba mengatakan B itu adalah belajar mindful. Mindful itu fokus. Mindful itu full of attention. Mindful itu fokus pada here and now, pada apa yang kita lakukan sekarang ini, tanpa dikotori atau dicampuri dengan penilaian-penilaian, stigma-stigma, dan sebagainya. Ketika kita makan, kita bisa mindful, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya makanan itu. Misalnya kami di rumah sini sudah makan nasi merah ya. Orang bilang nggak enak, nasi merah perak gitu ya. Tapi kami karena sudah bertahun-tahun menikmati bahwa nasi merah ini merupakan usaha kami untuk mengurangi gula. Karena suami dan saya itu semua keturunan diabetes di rumah. Kemudian sayur apa ya yang kita makan ini ya? Brokoli bedanya apa ya dengan wortel yang dicampur gitu ya? Nah, merasakan efek rasa, efek tekstur dari apa yang kita makan, itu juga mendatangkan satu energi baru di dalam diri kita. Terus terang kita selama ini saya juga sering gitu ya. Tadi permisi sama ibu-ibu yang datang duluan tadi ya. Saya bilang saya karena sudah dari jam 1 belum sempat makan, sampai tadi kita ketemu 3:30 mengatakan saya harus makan. Karena saya juga ulcer ya. Jadi tadi saya ambil makanan sambil sebenarnya tidak mindful, setengah mindful. Tapi saya bersyukur bisa menikmatinya, tubuh saya memiliki energi untuk melakukan percakapan kita hari ini. Untuk itu kita atur. Tadi ya mindful bisa ketika masak, mindful. Jangan kepikir macam-macam, jangan sambil lihat HP, jangan sambil kerjain yang lain, tapi menghayati apa yang sedang kita masak. Ketika kita bicara dengan pasangan kita, ketika kita bicara dengan anak-anak kita, coba dengarkan. Ya, apa sih yang dia mau katakan? Supaya kita bisa memberikan misalnya alternatif jalan keluar kalau itu masalah yang perlu diselesaikan. Tapi kalau kita nggak betul-betul mendengarkan, active listening, nggak tahu apa yang sedang digalaukan anak, ya tentu tidak akan tepat apa yang kita berikan alternatifnya. Ya hindari tidur larut. Nah ini menjadi challenge buat saya yang masih punya waktu tidur yang sangat terbatas. Aktif dalam komunitas Ibu Ning, saya nggak tahu ya, tapi saya jam berapa, jam 11 Bu Ning udah tidur kali ya. Nggak tahu kapan, tiap hari ada kegiatannya. Ya, belum lagi luar biasa kata-kata yang dikirimkan buat semua orang. Pasti perlu hikmat, mindful ketika mengetik itu kata-kata. Karena kata-kata itu menjadi benih yang ditabur di dalam tanah yang diharapkan adalah tanah yang subur. Sehingga kata yang dibaca oleh orang lain itu menimbulkan semangat, menimbulkan ucapan syukur, dan juga untuk tetap bisa melakukan aktivitas dengan bahagia. Ya. Gerakan badan. Nah, ini kita belajar macam-macam nih sekarang. Ada senam disco, ada senam aerobik gitu ya. Ada yang sambil duduk juga kita bisa menggerakkan kaki karena memang itu ditawarkan banyak video-video yang kita bisa ikuti ya. Kemudian ikuti protokol kesehatan, ini adalah sangat perlu, apalagi buat kami yang sudah berusia lanjut dan juga komorbid, dan juga memang anak-anak sangat menjaga, dan kita juga ya menahan hati untuk rindu dengan mereka. Kadang-kadang mereka cuma di pagar, kadang-kadang mereka datang bergantian dan berjauhan, tetap pakai masker. Tadi malam juga anak saya sudah swab karena mau berangkat nanti malam. Jadi dia bilang, tidak makan di rumah mama ya, dibawain pulang aja mah, cuman saya yang disuapin mama. Kami punya tradisi membuat nasi kuning untuk memberi dia makan dan mendoakan. Kalau mau pergi, kalau mau ujian, kalau mau habis kecelakaan atau habis sakit, kami memberi makan. Ya. Jadi cuman kami dengan pakai masker juga memberi makan dia yang buka, yang lain menonton cuman foto, dan mereka membawa pulang makanan yang nasi kuning yang kami buat ya. Ya ini kita harus, mereka bilang kami kasihan sama kalian mah, dia bilang ya, karena kalian sensitif. Jadi takutnya kami OTG gitu ya tanpa gejala. Dan yang paling penting di atas segalanya, saya sudah katakan juga sama anak. Kamu pergi sendiri nggak apa-apa, tapi ingat kamu tidak pernah sendiri. Andalkan Tuhan senantiasa. Langkah tegap menuju cita-cita yang kamu harapkan. Ini yang selalu harus kita contohkan ketika kita ngomong. Jangan cuma ngomong doang ya. Tapi nggak ada contoh yang bisa dilakukan. Jadi, saudara-saudaraku, ibu-ibu kekasih,
Happiness is a choice. Itu pilihan hidup kita kok. Jangan mengatakan bahwa orang bahagia itu tidak punya stres, tidak punya masalah dalam hidup. Tentu, sebagai manusia yang masih hidup, Tuhan akan memberikan kita berbagai tantangan, berbagai tekanan, berbagai pencobaan, supaya kita semakin digodok, semakin kuat tahan uji, sampai pada waktu akhirnya. Jangan pernah menyerah. Tapi, pilihlah selalu yang membuat kamu bertahan dan tahan uji. Ya. Apakah itu berdampaknya positif atau tidak? Ingat, kita perlu kelola ekspektasi kita. Biasanya kita minta 9 dari semua orang, dari anak-anak, pujian, happiness. Tapi kalau mereka menjadi 2 dan 3, so what? Ya. Terima, accept tadi ya. Terima, act itu tadi kan terima. Terima dan sesuaikan. Kita harus lebih adaptif. Kita harus lebih fleksibel dalam menghadapinya. Karena kita bisa memilih apakah kejadian ini membuat kita marah terus, sedih terus, GTM terus dengan suami dan anak-anak, gerakan tutup mulut, atau kita memilih menyelesaikan masalah ini dan bisa memilih untuk tetap bahagia di tengah masa pandemi ini. Jadi mari kita memilih untuk tetap happy. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi. Saya akan stop share. Apa yang dirasakan oleh seseorang saja, tetapi bagaimana kita merespon sesuatu ya. Sebuah pengalaman merasakan emosi positif. Sehingga kita bersuka cita, ada kegembiraan, ada kepuasan ya. Seperti, saya tidak akan mengulang panjang lebar, tetapi sedikit saya mereview sedikit ya. Nah, di dalam kebahagiaan ini, menurut firman Tuhan adalah bagaimana kita menerima diri dan memaafkan. Karena kalau tidak, kita terus akan terus membandingkan. Nah, materi pemuritan kita yang TSW itu, Bu Frida, adalah bicara tentang penerimaan. Bahkan yaitu memaafkan, yaitu mengampuni, melupakan, dan melepaskan. Ya, mengakui dan melepaskan. Bahagia di era normal ini ada 3 tadi dikatakan, yaitu accept, menerima, terus memilih, dan ketiga adalah take action, yaitu action ya, yaitu bagaimana kita mengambil tindakan. Tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar menerima, tetapi kita sendiri harus action. Nah, actionnya tadi Bu Frida sudah menyampaikan pada kita sebuah akronim dari bahagia. Belajar fokus, jangan terbelah oleh pemikiran, tapi apa yang kita sukai kita kerjakan, sehingga menimbulkan sebuah aura positif di dalam diri kita ya. Oleh karena digerakkan oleh sebuah passion yang itu Tuhan alirkan di dalam hati kita. Yang kedua, atur asupan makanan ya. Jangan terlalu gemuk kayak saya, diatur, kurangi. Mulai mengatur diri ini. Nah, saya udah mulai bergerak ini. Mau tidak mau harus mengurangi ya. Kemudian hindari tidur terlalu larut karena kita mungkin banyak kegiatan. Tetap saya pastikan jam 9 saya sudah tidur, karena jam 4, jam setengah 5 harus sudah bangun ya. Sudah saya atur. Kemudian aktif dalam komunitas. Jadi kita harus punya kawan-kawan seperjalanan. Kalau ada masalah, ada yang cerita, siapa yang bisa menguatkan saya bisa menguatkan siapa. Kemudian gerakkan badan. Ya ibu-ibu, saya senang banget dengan mandi matahari. Silakan tetap berjemur, jangan hanya pas pandemi tetap berjemur. Sesudah itu kita lupa. Tetaplah jalan bareng 30 menit sampai 45 menit, 1 jam ya. Kita mandi matahari cukup segar. Cukup bagus. Saya senang ngatur taman atau sesuatu sebelum kita beraktivitas yang lain. Ikuti protokol kesehatan ya, jangan lupa masker, jaga jarak, cuci tangan bersih itu ya. Sudah kita ikuti. Andalkan Tuhan senantiasa ya.